Wisma Negeri 1 Wangun unggul dalam semua karya. Apakah sudah ada yang jadi judulnya, Bapak Ibu? Ya, kalau belum, ini ada yang bertanya. Belum. Ya, baik, sambil Bapak Ibu bekerja, saya menjawab pertanyaan Pak Muji Triyono. Mana Pak Muji Triyono? Pak Muji Triyono. Ya, begini pertanyaannya. Penelitian pre-eksperimen apakah termasuk PTK? Saya sebut tidak. Jadi PTK dengan eksperimen amat sangat berbeda. Nanti akan saya tunjukkan terutama perbedaan yang paling mencolok itu sejak rumusan masalah. Di judul juga jelas berbeda. Ya, judul jelas berbeda. Rumusan masalahnya amat sangat beda. Tetapi Bapak Ibu banyak laporan PTK rasa eksperimen. Nah, itu yang repot. Laporan PTK rasa eksperimen. Itu yang repot sekali Bapak Ibu. Ya. Itu pasti salah, langsung dicoret oleh tim penilaian akreditasi. Nah, saya tunjukkan laporan PTK yang rasa eksperimen itu yang seperti apa. PTK bukan eksperimen. Hipotesisnya saja sudah beda. Kalau PTK namanya hipotesis tindakan, kalau penelitian hipotesis penelitian, kalau eksperimen hipotesis penelitian. Eksperimen itu ingin menguji cobakan. PTK itu tidak menguji cobakan kok Bapak Ibu. Ya. Nanti kita lihat di latar belakangnya nanti Bapak Ibu, biar Bapak Ibu paham betul. Baik, ini ada kiriman judul dari Pak Giri ya. Pak Giri. Mari kita cermati bersama-sama Bapak Ibu. Kita lihat di chat, Bapak Ibu bisa membuka chatnya yang Pak Giri. Pak Giri mana Pak Giri? Ya Pak. Siap ya. Karena akan saya bacakan. Peningkatan hasil belajar materi novel sejarah dengan menggunakan video tangkap layar Fastun. Ya, ini dulu, ini unsur utama. Peningkatan hasil belajar materi novel sejarah. Ini untuk bahasa Indonesia Pak ya? Iya Pak. Ye. Ingat Bapak Ibu, sesuai dengan karakteristik yang pertama, on the job problem oriented, sekarang ini pasti saya meyakini pembelajaran di SMA sudah memakai kurikulum 2013 ya Bapak Ibu ya? Sampun. Sampun. Kalau di kurikulum 2013 itu istilahnya apa Pak? Maksudnya? Istilah hal yang harus dicapai oleh peserta didik itu apa? Kompetensi. Iya, mengapa Bapak masih memakai istilah hasil belajar? Oh, ya Pak. Nah, tapi ada yang perlu diperhatikan untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau memakai istilah kompetensi, itu berarti bukan kompetensi. Kalau kompetensi ini menyangkut KI 3, KI 4. Bapak sebagai guru bahasa Indonesia punya kewajiban meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Iya, betul. Saya ingin tanya Pak, di kelas 12 untuk kompetensi untuk novel sejarah itu anak-anak yang lemah aspek pengetahuannya atau keterampilannya atau kedua-duanya? Kedua-duanya Pak. Baik, kalau materinya kedua-duanya paham guys. Kalau kedua-duanya Bapak akan bagus kalau memakai istilah kompetensi. Oke. Tapi kalau yang lemah hanya aspek pengetahuannya, Bapak akan memakai istilah apa Pak? Peningkatan Pengetahuan. Bukan pengetahuan. Misalnya Pak, peningkatan kemampuan. Kemampuan. Untuk pengetahuan memakai istilah peningkatan kemampuan. Untuk KI 4 menggunakan peningkatan keterampilan. Gitu ya Pak ya? Iya Pak. Oke, kemudian tindakannya. Dengan menggunakan video tangkap layar Fastun. Video tangkap layar Fastun itu bisa langsung digunakan untuk pembelajaran Pak? Kita buat PPT lalu kita jelaskan dan direkam dengan menggunakan Fastun gitu Pak. Sehingga kita menanyakannya hanya video hasil dari membuat Fastun itu. Ya, video itu media pembelajaran atau model pembelajaran? Media.
Media ya. Media. Media itu nggak bisa langsung digunakan loh, Pak. Media itu hanya alat bantu model pembelajaran. Maka harapan saya tambahkan informasi model pembelajarannya, Pak. Sama seperti penggunaan WhatsApp group, kan nggak boleh itu. Kalau hanya itu saja loh. Tadi ditambah model pembelajaran kooperatif, team assisted individualization. Ya seperti itu aja Pak Giri ya. Ini misal ditambah dengan apa Pak? Ya model pembelajarannya Pak. Dengan menggunakan model pembelajaran apa, berbantuan video tangkap layar Fastone gitu loh Pak. Oh gitu nih. Ya toh seperti contoh tadi, contoh yang saya berikan. Okay. Ya. Pada sesungguhnya sih kalau pengen sempurna ya pada peserta didik kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Wangon semester 1 tahun pelajaran ya betul. Tambahi peserta didik Pak ya. Peserta didik ya. Iya, monggo nanti dilengkapi Pak tadi. Untuk model nanti ya. Gimana untuk Pak? Model, untuk model mungkin masih agak bingung Pak. Misalnya menggunakan apa gitu yang pas gitu Pak. Loh, kok malah tanya saya? Bapak yang ngajar bertahun-tahun kok malah tanya saya? Bapak kan yang mengajar bahasa Indonesia. Model pembelajaran kan banyak banget toh Pak. Iya. Mungkin ya, berdasarkan pengalaman Bapak itu yang kira-kira menyenangkan. Dengan PJJ ya, ini kan di PJJ itu kan bisa bermacam-macam ya Pak model-model pembelajarannya. Model pembelajaran berbasis proyek, nanti anak-anak membuat video itu kan bisa saja. Ya. Okay. Silakan Bapak kreasi itu ya. Kemudian dari Ibu Ida. Ibu Ida mana? Gabung? Ya, Ibu Ida ya. Ah, ya, Ibu Ida. Saya agak kaget tadi. Saya panggil Bu Ida yang nyaut kok bapak-bapak. Sebelahnya bapak-bapak. Ini di rumah atau di sekolah ini Bu Ida ini? Saya di sekolahan Pak. Sekolah, enggak di rumah ya? Saya pikir di rumah. Ya Bu Ida. Sekolahan. Peningkatan keterampilan tari gaya Banyumasan. Keterampilan Bu, yang betul kurang Oh, jadi. Keterampilan tari gaya Banyumasan. Oke. Berarti ini KI 4 ya Bu ya? Lebih utamanya ya. Praktek. Oke, bagus. Menggunakan media rekam. Kembali Bu Ida masih hanya media saja. Mungkin bisa tambahkan model pembelajarannya. Misalnya model pembelajaran tutor sebaya berbantuan media rekam. Bisa saja seperti itu. Apa? Model pembelajaran seni tari itu apa saja sih? Gini Pak, kalau seandainya begini, pengumpulannya kan lewat video. Nah, si anak itu mengumpulkannya lewat link YouTube. Kemudian yang menilai itu teman-temannya. Maksudnya kalau di upload ke YouTube kan siswa itu malu gitu loh Pak. Jadi mereka harus semangat lebih bagus lagi menarinya gitu loh Pak. Itu kira-kira masuk apa enggak tuh? Jadi supaya lewat link YouTube jadi lebih semangat lagi untuk menari atau menampilkan. Silahkan Bu. Tapi itu model pembelajarannya memakai model pembelajaran apa itu namanya? Itu harus jelas dulu. Misalnya model pembelajaran two way to stray misalnya. Jadi ini memang titik seringkali di laporan PTK Bapak Ibu itu sesungguhnya mengajarnya sih bagus. Tapi kalau ditanya Ibu tadi nama model pembelajarannya dipakai apa? Itu jadi terus bingung bertanya ya. Sehingga pasti harus ada itu. Model pembelajaran ini berbantuan media rekam yang diunggah di YouTube. Nah, itu kan bagus, Bu. Nah, itu Bu Ida. Kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Wangon, betul tempatnya? Ada peserta didik, Bu, tambahi juga ya. Tambahi peserta didik. Semester 1 tahun pelajaran. Oke, betul, Ibu. Berikutnya Bu Lastuti. Mana Bu Lastuti? Terima kasih ya Pak. Bu Lastuti, Bu. Ini Pak. Bu Lastuti, menyimak ya. Ini coba mari kita cermati judul Bu Lastuti. Komparasi prestasi belajar materi
Antroposfer itu ya, Antroposfer. Nggih. antara pembelajaran menggunakan dokumen PDF dan video tutorial pada peserta didik kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Wangon semester 1 tahun pelajaran. Ini penelitian PTK atau penelitian yang lain? Rencananya PTK, Pak. Kalau PTK itu bukan penelitian komparasi, Bu. Ini penelitian kuantitatif. Ya, ini penelitian bukan PTK, judul Ibu itu. Ini penelitian komparatif gitu ya, membandingkan. Membandingkan. Ya, membandingkan keefektifan media pembelajarannya kan. Enggak. Saya tanya, Ibu ini mengajar mata pelajaran apa? Fisika? Geografi, Pak. Geografi ya. Apa Bu kompetensi yang bermasalah di semester 1 ini? Untuk Ini kelas 11 IPS. Kebetulan ini untuk materi kependudukan, biasanya pada materi perhitungan, Pak. Pada saat PJJ, itu saya berikan materi hanya menggunakan materi melalui PDF, tanpa ada tutorial, dan hasilnya itu anak tidak langsung memahami secara maksimal. Maka saya mempunyai pikiran, oh berarti ditambahkan dengan video tutorial begitu maksud saya. Oh gitu. Berarti ini Bu, peningkatan kompetensi apa Bu? Istilahnya apa? Kalau di geografi. Kompetensi apa kompetensi itu? Berarti masuknya ke kognitif, kemampuan menguasai perhitungan kependudukan, Pak. Ya. Itu aspek pengetahuan atau keterampilannya, Bu? Yang pengetahuan. Pengetahuan saja ya? Keterampilannya enggak? Tidak bermasalah? Sebetulnya sama, Bro. Sama masalah. Yang bermasalah sesuai apa gurunya? Ya, ini Bu. Jadi kalau yang bermasalah ya pengetahuannya, ya keterampilannya, pakailah istilah kompetensi. Peningkatan kompetensi penghitungan jumlah penduduk atau apa dengan menggunakan model pembelajaran apa, misalnya saja discovery learning atau apa gitu ya, anak mencari sendiri atau apa, berbantuan video tutorial ya pada peserta didik kelas itu Bu. Ya. Peningkatan langsung deh. Iya. PTK, ingat, PTK itu untuk pemecahan masalah, bukan untuk membandingkan keefektifan model pembelajaran. Di orientasinya pemecahan masalah, Bu. Pemecahan masalah peserta didik, ya. Oke, sebetulnya tujuannya meningkatkan. Ya, iya. Tapi nggak pas. Oke. Baik, Bu Yuni Budi. Mana Ibu Yuni? Pak Yuni. Oh, Pak Yuni. Iya, saya Pak, saya ini. Oh, iya. Iya. Keliru ya, Pak. Karena nggak ada gambar jenis kelaminnya ini, Pak. Oh, baru saja disampaikan tadi. Iya, Pak Yuni. Pak Yuni baik. Pak Yuni ini guru apa? Bahasa Indonesia kah? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Baik, bagus ini, Pak. Okay. Judul Bapak. Coba Bapak Ibu yang lain juga mencermati judul yang dibuat oleh Pak Yuni Budi. Peningkatan kemampuan membaca teks hurtatory exposition. Itu kemampuannya ya Pak ya? Berarti KI 3 memang? Sengaja? Iya KI 3, betul. Yang bermasalah KI 3-nya Pak ya? Di kelas itu ya? Pak Budi? Iya, Pak. Leres ya? Okay. Iya, berarti Bapak sudah cermat memilih aspek apa yang akan ditingkatkan. Konsekuensinya kalau Bapak memakai istilah kemampuan, nanti dievaluasinya hanya aspek kemampuannya saja loh Pak, aspek pengetahuannya. Keterampilannya nggak dinilai loh ya. Dengan menggunakan model pembelajaran STAD, berbantuan WhatsApp group, ini tindakannya bagus. WhatsApp group itu hanya sebagai sarana saja ya, untuk menguatkan karena itu pembelajaran STAD ya Pak ya. Baik, ini tepat. Media yang paling mudah. WhatsApp group ya Pak ya. Pada
Saya ingin tanya ke Bapak Ibu, istilah di nomenklatur Undang-Undang Pendidikan kita itu saat ini apa? Siswa apa peserta didik, Bapak Ibu? Peserta didik. Nah, Peserta didik, Pak. kalau peserta didik, maka pakailah istilah peserta didik, Pak Yuni Budi, pada peserta didik kelas 11 IPA 3 semester itu wajarnya atau lumrahnya di nomenklatur pendidikan kita semester gasal, semester genap, atau semester 1, semester 2. Kelas IPS IPA 3 semester gasal atau semester 1? Satu. Nah, monggo. Nah, judul kita juga harus mengikuti nomenklatur yang ada di dunia pendidikan kita, aja. Berarti nanti Pak Yuni Budi bisa mengganti semesternya menjadi semester 1 tahun pelajaran. Oke, bagus ini, Pak Budi. Terima kasih, Pak. Oh iya, Bapak Ibu, saya berharap judul-judul ini judul-judul yang akan Bapak Ibu pakai untuk laporan PTK di semester 1 ini. Yang real yang akan Bapak Ibu lakukan. Berani belajar gitu ya. Pak Budi Harmanto. Pak Budi Harmanto, ya. Menyimak Pak Budi? Iya, Pak. Ya. Pak Budi Harmanto ini guru olahraga ya, Pak ya? Nggih. Apa Pak keresahan Bapak ini di pembelajaran olahraga pada saat pandemi saat ini, Pak? Apa keresahannya? Untuk kendala di pembelajaran olahraga karena praktek, ini kendalanya mungkin praktek-praktek yang berhubungan dengan penggunaan alat-alat olahraga yang anak-anak tidak punya di rumah, Pak. Untuk itu, misalnya apa, Pak? Di masa pandemi, saya menyesuaikan dengan kondisi. Misalnya apa, Pak? Mempraktekkan olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah atau di sekitar rumah. Di antaranya mungkin akan lebih banyak ke olahraga senam yang berhubungan dengan keterampilan atau skill individu setiap anak. Enggak, ini Pak, di semester 1 saat ini kompetensi apa yang paling urgen yang tidak dikuasai oleh anak ketika anak mengikuti pembelajaran olahraga? Apa misalnya? Permainan bola besar atau bola kecil misalnya saja kan gitu ya. Apa itu? Kompetensi senam, apa ya? Senam dan kebugaran jasmani. Oh ya. Senam apa? Keterampilan yang sulit dikuasai oleh anak-anak, misalnya saja. Kalau yang sulit dikuasai anak itu senam ketangkasan. Misalnya roll depan, roll belakang gitu loh, Pak. Yang konkret gitu. Nah, itu jenis senam lantai. Enggak, senam yang untuk lantai SMA kelas 12 itu apa senamnya? Materinya apa? Senam lantai, tapi sudah menggunakan gerakan variasi, bukan gerakan dasarnya. Contoh, kalau di semester di kelas 11-nya senam lantai roll depan hanya jangan kelas 11, Pak. Kelas 12. Pak Budi, yang kelas 12, di Pak. Kelas 12 apa itu? Aktivitasnya apa? Di kelas 12 roll depannya sudah menggunakan awalan berdiri dan sikap akhir berdiri. Kemudian dirangkai dengan gerakan yang lain, variasi gerakan yang lain. Itu istilahnya apa, Pak? Nah, untuk senam lantai, istilahnya di kurikulum olahraga itu apa itu? Kalau di bahasa Inggris itu kan ada membaca teks hortatory exposition. Kalau di bahasa Inggris kan itu. Kalau di olahraga yang seperti itu disebut apa itu? Misalnya saja gerakan senam lanjut atau apa itu saya kan nggak tahu itu. Apa istilahnya kalau di olahraga? Rangkaian gerakan senam lantai. Oke. Yang bermasalah itu pengetahuannya apa keterampilannya, Pak, di peserta didik Bapak? Yang bermasalah biasanya di skill-nya, Pak, keterampilannya. Baik, kalau begitu judul PTK Bapak akan bagus kalau begini. Peningkatan keterampilan
Apa tadi Pak? Peningkatan Gerak senam lanjut Pak ya? senam. Apa Pak? Yeah. Ya, misalnya itu Peningkatan gerakan senam, rangkaian senam, ya, rangkaian gerakan senam. peningkatan keterampilan gerakan rangkaian senam dengan menggunakan model pembelajaran. Apa? Model langsung itu maksudnya seperti apa? Apa ada model tidak langsung? Maksudnya masuk modal langsung itu langsung guru nanti yang akan mempraktekkan, berikan contoh. Karena ternyata anak di masa pandemik ini lebih menyukai kalau yang memberikan contoh itu langsung dari guru bidang studinya, Pak. Nah, itu uang tidak ketemu siswanya gimana, Pak? Bapak memberi contohnya. Pripun, Pak? Bapak kan tidak ketemu siswanya. Bagaimana cara memberi contohnya? Yeah. Nah, mungkin bisa pemberian contohnya melalui video gitu, Pak. Nah, video. Itu misalnya atau yang sudah Bapak lakukan begitu? Iya, Pak. Ya, mungkin begini, Pak. Judulnya akan jadi begini. Peningkatan keterampilan rangkaian gerak senam dengan menggunakan model pembelajaran apa ya? Dengan menggunakan modeling berbantuan video tutorial. Misalnya gitu, Pak ya. Pada peserta didik kelas 12 SMA Negeri 1 Wangon tahun pelajaran. Kelas 12-nya itu hanya satu kelas. Kan banyak. Seluruhnya, Pak. Oh. Iya, seluruh. Kalau di PTK tidak boleh seluruh kelas, Pak. Pilih satu kelas yang bermasalah saja. Seperti Pak Yuni Budi itu hanya di kelas 11 IPA 3 saja, nggak boleh 11 IPA. Atau 11 saja, bahkan nggak boleh. Kalau di PTK itu harus satu kelas saja, tidak boleh seluruh kelas paralelnya. Itu kelas 12 apa, Pak? Yang bermasalah di... Kalau yang bermasalah, karena ini berhubungan dengan keterampilan gerak, ini hampir semua kelas masalahnya sama, Pak. Ya, kalau toh seperti itu, kalau Bapak melakukan PTK, nanti akan salah. Laporan PTK Bapak kalau Bapak meneliti seluruh kelas, Pak. Boleh hanya memilih satu kelas saja, Pak. Kelas IPS, IPA 3, misalnya saja, kelas IPS 3 misalnya, atau kelas IPA 3 misalnya saja, itu loh, Pak. Jangan semuanya, Pak. Nggak boleh di PTK. Di antara semuanya itu yang paling parah kelas mana? Yang paling mesti ada. Ini dominannya di siswa putri, Pak, ini, Pak. Hampir semuanya seperti itu. Ya, siswa putri, tapi nggak boleh semuanya loh, Pak. Dipilih, Pak. Kelas apa? Kelas IPA atau kelas IPS yang bermasalah? Saya pilih kelas IPS, Pak. Kelas IPS. Mengapa dipilih kelas IPS, Pak? Alasannya, Pak? Alasannya kalau dari yang sudah ini anak-anak IPA itu walaupun sudah saya sampaikan bahwa untuk pembuatan video itu di rumah masing-masing, tapi ternyata anak-anak juga tetap saling membantu, Pak. Di kelas IPA, kebanyakan mereka yang rumahnya berdekatan membuat mungkin satu kelompok dan mereka saling membantu. Itu bisa dilihat dari video yang mereka kirimkan. Tapi di kelas sebentar, Pak, sebentar. Video tutorial itu katanya anak-anak pengen dapat contoh dari guru. Malah siswanya disuruh membuat video, itu gimana, Pak? Artinya pada saat setelah saya memberikan contoh, misalkan senam rantai roda depan, itu anak saya berikan tugas untuk melakukan di rumah, Dari hasil gerakan itu dikirim dan di anak-anak IPA ini
banyak yang melakukan, artinya di satu tempat, di satu rumah, tapi ada 2 atau 3 anak sekaligus, Pak. Ya, Mak. Itu kan nanti pelaksanaannya ya, Pak ya. Pelaksanaan penelitiannya ya, Pak ya. Jadi begini, Pak. Di PTK itu asasnya begini. Guru ingin meningkatkan kompetensi atau kemampuan atau keterampilan sesuai dengan on the job problem oriented-nya, sesuai dengan kewenangan guru, dengan menggunakan tindakan pembelajaran tertentu pada kelas tertentu, waktu tertentu. Kalau Bapak tadi kan ingin meningkatkan keterampilan rangkaian gerak senam ya tadi ya. Yang Bapak katakan dengan menggunakan pemodelan yang berbantuan video tutorial gitu ya. Tadi kan seperti itu. Silahkan Bapak lakukan seperti itu, Pak Budi. Nanti pelaksanaannya mestinya kalau judulnya seperti itu ya Bapak membuat video tutorial. Nah, untuk evaluasinya anak-anak ketika di rumah diharapkan merekam video gerak senam lanjutan tadi, rangkaian senamnya tadi suruh merekam. Gitu caranya begitu, Pak. Pembelajarannya kan begitu, Pak Budi ya. Kemudian Pak Amrullah ini ya. Mana Bapak? Pak Amrullah. Saya Pak, nggih. Amrullah itu mengajar fisika, nggih. Nggih. Cermati. Pak Amrullah ini judulnya hampir sama dengan Pak Giri ya. Bersama dengan Pak Giri. Pak Giri mana Pak Giri? Pak Giri masih gabung? Masih, ya Pak. Monggo Pak Giri. Judul milik Pak Amrullah modelnya hampir sama dengan panjenengan. Coba dicermati. Tadi judul panjenengan sudah saya beri masukan. Judul Pak Amrullah menurut Bapak seperti apa ini? Monggo Pak Giri. Sama ya Pak. Ini perbaikannya seperti apa Pak Giri? Ada ditambah metode diskusi. Apa yang perlu dibenahi? Apa yang perlu dibenahi dari judul Pak Amrullah? Coba siswa, Pak Giri. kata siswa. Kata siswa diganti peserta didik. Nah, itu lalu tidak, hasil belajar. Nah, yang lebih utama lagi ya Pak? Hasil belajar. Peningkatan hasil belajar fisika. Istilahnya peningkatan apa? Peningkatan kemampuan nih atau kompetensi. Ya, Pak Amrullah, ini yang bermasalah KI apa Pak? KI pengetahuannya atau KI keterampilannya Pak? Atau pengetahuannya Pak. Apa? Pengetahuannya. Kalau pengetahuannya berarti judulnya menjadi peningkatan kemampuan. Ya, peningkatan kemampuan elastisitas dan hukum materi. Hook ya. Itu materi, Pak. Nggak usah pakai materi, Pak. Peningkatan kemampuan. Iya, kemampuan elastisitas dan selanjutnya tadi. Nggak usah kemampuan materi pokok, nggak usah. Karena istilahnya sudah nggak ada istilah materi pokok segala loh, Pak, di kurikulum kita itu. Kemampuan elastisitas dan hukum melalui metode diskusi berbantuan video interaktif ya. Pada siswa kelas 11 IPA 1 misalkan ya, di SMA Negeri 1 Wangon tahun sekian-sekian. Suaranya nuncuk, Bro. Suaranya belum masuk. Ya.
Di aspek waktu masih kurang apa Pak itu? Semester, Pak. Iya, tambahkan Ya, semester. tambah semester. Monggo Bapak Ibu, pola judul itu ya hanya seperti itu. Mau Semester dicermati masing-masing. Ya. Baik, Bu Dian Mayasi. Mana Bu Dian? Mayasari. Nggih. Saya Pak. Ya, menyimak ya Nggih. Ibu. Nggih Pak. Ibu mengajar mapel kimia ini kelihatannya ya. Nggih Pak. Peningkatan pengetahuan dan keaktifan termokimia. Nggih. Baik, Materi saya menyoroti pengetahuan dan keaktifan. Ibu guru kimia. Nggih. Ibu guru kimia tupoksinya tupoksi KI3, KI4. Ya. Keaktifan dan lain sebagainya itu masuk KI berapa, Bu? 4. Tampilan ya. K4. Keterampilan 4 nggih. Itu keterampilan, Pak. Nggih. Ya, kalau pengetahuan dan keterampilan berarti peningkatan kompetensi, Bu. Iya, kompetensi termokimia saja. Nah, nanti yang aspek penilaian keterampilannya, indikatornya pakai apa saja, gitu loh, Bu. Nggak usah dimasukkan di situ istilahnya. Di peningkatan kompetensi. Kalau peningkatan kompetensi berarti nanti yang diuji ya pengetahuannya, ya keterampilannya. Itu ya, Bu ya. Keterampilan saya kira tidak hanya keaktifan kok mesti. Ya kan? Kebanyakan berarti nggih Pak. Ya pengetahuan saja. Loh. Kok Mampuan. seperti itu? Enggak, yang bermasalah apa? Termokimia keaktifan itu apa? Keterampilan aspek penilaiannya apa Ada saja? praktikumnya Pak. Kan ada praktikumnya karena ini kan PJJ. Jadi kan nanti berbantuan praktikum mandiri. Jadi Iya. anak-anak melakukan praktikum di di tempatnya sendiri, divideokan, kemudian Kan? nggih. Iya, betul. Jadi keterampilannya yang dinilai aspek apa, Bu? Apa hanya keaktifannya, dia lari ke sana kemari langsung dinilai bagus kan enggak? Tapi aspek-aspek dari praktik dia ya. Nggih. Sampai bahkan produk dari praktik Hasil itu yang praktikum. dinilai kan gitu ya. Menggunakan model pembelajaran PBM, PJBL mawon Pak. apa? PJBL, Project Based Learning. Based learning ya, Nggih. PBL ya. Berbantuan Kalau praktikum mandiri. Nggih. Oke. Pada peserta didik kelas 11 MIPA. Pak, nanti belum ditentukan kelasnya. Loh, kok belum gimana? Kan perlu dasar itu Pak, untuk penentuan kelas kan nanti harus ada dasar penilaian dulu atau bisa pripun. Saya kan nanti kan ini penilaian ini kan materi setelah materi hidrokarbon. Nanti setelah materi hidrokarbon baru ditentukan kira-kira mana yang lemah gitu kelasnya. Ini sekaligus Bapak Ibu saya sampaikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan PTK itu dasarnya 2, Bapak. Agar nanti tidak keliru menyebut penelitian tindakan kelas ya. Dasarnya 2, Bapak Ibu melakukan PTK itu. Pengalaman mengajar sebelumnya, misal saja Bu Dian itu menjadi guru kimia kelas 11 itu sudah 3 tahun ini. Pokoknya kalau ketemu materi termokimia itu hampir siswa itu bermasalah. Maka tahun 2021 ini Bu Dian tidak ingin anak-anaknya mengalami masalah di penguasaan kompetensi termokimia. Meskipun Ibu baru pertama kalinya mengajar di kelas 11, bisa saja Ibu sesuai dengan pengalaman mengajar sebelumnya, ini kelas 11 yang bermasalah itu kelas 11 IPA 1. Ya sudah, tentukan di situ. Atau bisa saja PTK Bapak Ibu itu dasarnya begini, misalnya saja Bu Dian itu tahu kalau materi termokimia itu, kalau kompetensi termokimia itu materi yang sulit, tapi selama ini anak-anak karena tertarik akhirnya nilainya di atas KKM semuanya, misalnya begitu loh, ya. Maka Ibu mengajar hari Senin, Senin ngajar, hari Selasa ngajar materi itu sambil dievaluasi. Setelah dievaluasi ternyata nilai anak-anak kelas IPA 3 jelek, Bapak Ibu. Ibu kaget. Ya.
Karena termokimia itu materi yang selalu keluar di ujian, bisa saja nilainya agak jelek. Maka Ibu langsung merancang PTK. Boleh seperti itu. Sehingga kejadian yang kedua itulah yang membuat ada istilah prasiklus. Ya. Tapi kalau kejadian yang pertama itu nggak usah ada prasiklus. Di PTK itu tidak wajib ada prasiklus. Sehingga jangan sampai tadi Ibu menyampaikan, saya kan belum menelitinya, Pak. Gitu. PTK berbeda dengan penelitian eksperimen. Kalau penelitian eksperimen itu kan Bapak Ibu melakukan pretest dulu. Bapak Ibu melakukan pretest dulu, baru ketahuan, baru diberi perlakuan, kemudian melakukan post test. Kalau di PTK nggak usah seperti itu, Bapak Ibu. Ya, itu kemudian Pak Edi Susanto. Pak Edi Susanto. Peningkatan prestasi belajar pokok bahasan besaran vektor. Nah, ini istilahnya masih istilah kurikulum tahun 76. Istilah prestasi belajar, hasil belajar, itu istilah-istilah di nomenklatur pembelajaran tahun 76, kurikulum 76 itu, Pak. Kurikulum sekarang istilah kita sudah istilah kompetensi, kemampuan, keterampilan. Pak Edi menyimak ya? Siapa? Ya, itu ya, nanti perhatikan. Ini yang dirubah berarti peningkatan apa? Besaran vektor yang lemah pada peserta didik kelas 10 IPA 2 itu apanya? Yaitu biasanya menentukan arah, Pak, itu. Kalau teori kan hanya seperti itu, Pak. Tapi kalau nanti dalam praktek itu nanti akan lebih jelas. Ya, yang bermasalah itu pengetahuannya atau keterampilannya atau Pengetahuan. Pengetahuan. Ya, pengetahuannya saja ya, Pak. Ya, kalau prakteknya kan gampang itu, Pak. Bisa melakukan, tapi setelah dites kok menentukan arah dan sebagainya itu dan jenisnya kadang-kadang kurang. Baik, kalau begitu istilahnya peningkatan kemampuan besaran vektor. Oh iya. Nggak usah pokok bahasan. Kemampuan besaran vektor dengan menggunakan metode eksperimen dengan LKPD itu, Pak, lembar kerja peserta didik. Menggunakan metode eksperimen berbantuan LKPD mandiri. Berbantuan ya, Pak. Berbantuan LKPD mandiri dan WhatsApp group misalnya saja. Oh gitu ya. Gitu, Pak. Dan ya, pada peserta didik kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 1 Wangon semester 1. Oke, gitu ya, Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, harapan saya dari sekian pembahasan judul Bapak Ibu bisa membenahi sendiri ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Jadi karena masih banyak, nanti kita hanya berbicara judul saja. Ini seperti peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Bu Sulis apa Bu Silis? Silis. Ya, judulnya coba dibenahi nih. Ya seperti ini loh Bapak Ibu. Kesalahan-kesalahan yang sama dengan yang sudah dibahas. Ini sama, peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Kalau dimaksud keterampilan dan pengetahuan ya peningkatan kompetensi saja. Kompetensi. Ya. Memang Bapak Ibu, ini saya buka saja rahasianya. Ada penyaji-penyaji yang punya persepsi keliru. Penelitian tindakan kelas dianggap seperti penelitian kuantitatif. Ada yang mengatakan itu harus variabel bebasnya 2. Waduh, inilah yang seringkali meracuni Bapak Ibu dengan konsep yang keliru akan PTK. Saya berani mengatakan seperti itu karena saya melakukan penelitian tindakan kelas dan membuat buku PTK. Buku PTK saya itu sudah edisi ke-6 Bapak Ibu. Tidak hanya edisi 1, edisi ke-6. Saya perbaiki itu sudah 6 kali. Bahkan saya berencana untuk memperbaiki atau membuat buku PTK baru, PTK di masa pandemi yang saat ini belum ada ya. Oleh karena itu, saya masih menjumpai Bapak Ibu penyaji yang hanya bermodalkan
pinjam PPT penyaji sebelumnya berani menyajikan. Itu yang seringkali terjadi keliru. PTK-nya rasa penelitian kuantitatif. PTK-nya rasa penelitian eksperimen. Penelitiannya rasa penelitian komparasi. Itu yang perlu Bapak Ibu juga harus memahami itu ya. Jadi fokus penelitiannya dibuat yang betul. Ya, pakai istilah kompetensi atau kemampuan saja atau keterampilan saja. Atau kalau guru-guru PPKN dan guru PAI serta guru BK boleh peningkatan sikap, ya, yang lain nggak boleh karena bukan tupoksinya. Ini peningkatan keterampilan dan keaktifan. Mengapa masih pakai keaktifan, Bu Sri Mulyati? Bu Sri Mulyati? Bu Sri Mulyati mana? Menyimak ini, ya ini? Pak. Ya ini Pak, saya. Ini alasannya apa, Bu? Peningkatan keterampilan dan keaktifan. Iya, itu anak-anak itu kalau untuk membuat materi neraca lajur itu kan karena berlajur-lajur, jadi rasanya itu males gitu loh Pak. Kalau diberi tugas ya tidak semangat gitu, sehingga saya mengambilkannya itu keaktifan sama keterampilannya. Kalau diajar pengetahuannya itu kelihatannya ya senang gitu loh, tapi pada saat prakteknya itu kok nggak ada hasilnya gitu. Bu Sri Mulyani dan Bapak Ibu yang lain, saya sudah mengulangi berkali-kali. Bu Sri Mulyani ini guru apa Bu? Akuntansi. Akuntansi. Ya, Ibu guru akuntansi. Tupoksi guru akuntansi itu KI 3, KI 4 atau juga KI 2, KI 1? 3 KI 4. Bu Sri Mulyati, guru akuntansi itu tupoksinya ya. Suaranya putus-putus. Oh. KI 34. KI 34 ya. Semua guru yang tupoksinya mohon Bapak Ibu ditutup semua mic-nya biar tidak mengganggu. Perlu saya tekankan Bapak Ibu yang tupoksinya hanya KI 3, KI 4, di judul, ingat, di judul jangan menyinggung-nyinggung KI 1 atau KI 2. Kalau yang dimaksud Bu Sri Mulyati seperti itu, keaktifan itu masuknya masuk KI 2 mestinya. Sikap sosial, maksudnya di situ. Maka jangan dimasukkan ke judul Bu Sri Mulyati. Langsung saja peningkatan keterampilan neraca lajur. Ya. Neraca lajur dengan menggunakan model Toshiba berbantuan media Forsi pada pembelajaran, nggak usah pada pembelajaran akuntansi, kalau neraca lajur itu sudah mesti akuntansi. Pada peserta didik kelas 10-11 IPS 1 ya? 12 IPS 1. Oh, kelas 12 ya, nulisnya begitu. Kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Wangon. Semester berapa? Semester 1. Nah ya dituliskan Bu, kalau nggak dituliskan gimana? Ya, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu apa namanya? Gimana Bu Sri? Untuk kata materinya nggak usah Pak ya Pak? Nggak usah Ibu. Untuk materi neraca lajur itu kan pakai kompetens, keterampilan neraca lajur. Oleh karena itu tadi ketika kita membahas karakteristik PTK, saya menjelaskan berkali-kali karakter yang pertama on the job problem oriented. Kriteria on the job problem oriented itu kaitannya dengan laporan PTK itu pada bagian judulnya itu.
dari judul itu tim penilai bisa melihat Ibu itu tepat tidak menerapkan on the job problem oriented gitu loh Ibu ya. Ini satu lagi Bu Mukhriyati. Mukrijati. Menyimak ya, Ibu? Itu Pak, ada salah itu Pak. Ya, menyimak. Gimana Ibu? Ya menyimak Pak. Ya menyimak ya. Pak. Ibu yakin sudah betul judul Ibu? Belum. Nah, belumnya di mana? Belumnya harusnya peningkatan keterampilan berbicara bahasa Inggris melalui metode Wikplan pada peserta didik kelas 10 IPA 2 semester ganjil SMA Negeri 1. Yang perlu dibenahi bagian mananya, Bu? Itu kesalahan saya masih di situ. Tambah keterampilan berbicara. Keterampilan ya, bukan kemampuan ya? Iya. Karena K4 ya? Ya. Keterampilan berbicara apalagi, melalui metode pembelajaran Wikplan pada siswa kelas 10 IPA 2 semester ganjil tahun udah gitu. Nah, ini yang juga seringkali ketidakcermatan Bapak Ibu ketika membuat judul. Seperti tadi saya katakan, tempat itu biar jadi satu dengan tempat dulu. Jangan disisipi waktu. Ini loh seringkali nyisip di sini. Bu Mukhriyati. Ya. Kita itu ya. Gimana? Waktunya ya. dipindah, Bu. Ini peserta didik kelas 10 IPA 2, jangan disisipi waktu. Langsung peserta didik kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 1 Wangon, baru semester semester 1 bukan semester ganjil. Waktunya jangan disisipkan di antara unsur tempat. Ya. Oh iya, ngerti. Nah, ini tinggal 2. Pak Muji Triyono. Iya, harusnya. Pak Muji Triyono. Menyimak? Pak Muji, halo? Nyimak, Pak. Bukan ya? Nggih. Pak Muji mengajar bahasa Inggris ya, Pak ya? Nggih. Betul yang akan Bapak tingkatkan ini aspek pengetahuannya? Berbicara, Pak, keterampilan, Pak. Nah, ini mengapa memakai istilah kemampuan, Pak? Itu sudah saya perbaiki, Pak. Di mana? Bawahnya ini? Iya. Peningkatan keterampilan berbicara bahasa Inggris dengan model pembelajaran brainstorming berbantuan WhatsApp video call pada peserta didik kelas 11 IPA 1 semester 2. Berarti Bapak melitinya semester depan ya? Nggih, sesuai dengan materi yang agak berat. Ada. Oke, bagus sekali judulnya, ini sudah cermat, sudah betul. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah selesai pembahasan judul. Bapak Ibu yang lain yang mungkin belum menuliskan, belajar dari judul-judul yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu. Mohon maaf Pak. Ya. Untuk saya coba itu yang BK Pak. Gimana Pak? Pak Eko, BK itu Pak. Betul apa belum judulnya? Mana Pak? Yang peningkatan kepercayaan diri itu. Bapak sudah nulis di sini. Oh ini? Iya. Pak Eko. Peningkatan, Bapak mengajar mapel apa? Bimbingan konseling. Oke. Kalau bimbingan konseling bisa judulnya terkait dengan KI 1 atau KI 2 ya. Oke. Ini peningkatan kepercayaan diri pada pemilihan program studi MIPA melalui layanan informasi berbantuan media film pendek pada peserta didik kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Wangon semester 2 tahun pelajaran. Bagus sekali nih Pak, sudah tepat. Ya, gitu ya. Pak. Bapak Ibu bisa mengoreksi judul sendiri dengan panduan materi tadi yang saya sampaikan. Saya Bu Pak. Ya. Untuk saya Pak, yang bawahnya Pak Eko itu. Oh terlewat ya, terlewat Pak. Oh, belum dapat jatah. Nah, Ibu mengajar apa Ibu? Biologi. Saya mengajar biologi Pak.
Oke, bagus. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman materi pembenahan sel. Ayo, istilahnya sesuai dengan job problem oriented, seharusnya jadi apa, Bu? Peningkatan kemampuan. Peningkatan kemampuan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, pakailah istilah yang tepat sesuai dengan on the job problem oriented ya. Peningkatan kemampuan pembelahan sel menggunakan metode picture and picture berbantuan WhatsApp pada peserta didik kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Wangon. Waktunya belum ada, Ibu. Iya, Pak. Itu semester ini saja sih, Pak, sebetulnya. Yang tadi belum saya sebutkan. Ya. Jadi kalau untuk penilaian angka kredit kan Ibu nggak bisa seperti itu, mesti harus lengkap. Oh gitu ya. Tadi. Terima kasih Pak untuk sudah dibetulkan. Jadi ya saya jadi paham. Oke, Ibu. Terima kasih Pak. Masih ada yang tertinggal Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya, karena materi kita masih amat sangat banyak Bapak Ibu. Nanti ini baru sepertiga belum ada Bapak Ibu. Ulang ya. Judul sudah. Nah, ingat unsur judul itu ada seperti ini, jangan lupakan. Fokus. Ini sesuai dengan job problem oriented. Gunakan istilah-istilah yang tepat. Kompetensikah, sikapkah, kemampuankah, atau keterampilan. Kalau ketiga-tiganya aspek yang akan diteliti berarti memakai istilah kompetensi. Ingat itu ya Bapak Ibu. Kemudian tindakan kalau guru, kalau pendidik itu ya kaitannya Bapak Ibu mesti harus memahami betul dalam ilmu pedagogik bahwa media pembelajaran itu hanya sarana pendukung. Berarti harus ada model pembelajarannya kalau sekarang ya. Kalau zaman dulu saya SPG sih istilahnya hanya metode pembelajaran ya. Sudah dibetulkan saat ini istilahnya model. Model itu lebih lengkap, lebih komprehensif dibandingkan hanya metode pembelajaran. Kemudian ada unsur tempat. Tempatnya jangan disisipi waktu, biar tempat dulu lengkap. Tempat itu ya kelas ya sekolah ya. Waktunya itu ya semester ya tahun pelajaran. Itu ya Bapak Ibu. Baik, berikutnya kita lihat. Oh ya, kita istirahat sejenak ini Bapak Ibu. Bagian pendahuluan itu bagian awal yang seringkali terlupakan, bahwa tim penilai itu seringkali tertarik pada bagian pendahuluan laporan PTK Bapak Ibu. Bahkan di sepanjang lomba yang saya menjadi juri Bapak Ibu, saya sampai memperoleh kesimpulan kalau pendahuluannya benar, maka bagian yang lain sampai bagian penutup bab 5 itu juga benar Bapak Ibu. Yang benar itu seperti apa? Dari isi pendahuluan itu nanti kita pelajari bersama Bapak Ibu. Pendahuluan itu jumlah halamannya di laporan PTK idealnya kira-kira 10%. Di pendahuluan itu 10%. Laporan PTK itu minimal, Bapak Ibu, minimal 40 halaman. Tapi kebangetan sekali kalau laporan PTK sampai hanya 40 halaman. Kalau untuk kenaikan pangkat ya buat saja 50 lah, jangan terus pas-pasan 40 halaman. Saya yakin laporan PTK yang 40 halaman itu mesti bermasalah. Gitu ya. Bahkan laporan PTK yang wajar kalau menurut saya, agar bisa melaporkan betul proses-proses yang ada di kelas itu ya minimal sampai 100 halaman. Bapak Ibu, nanti saya tunjukkan contoh-contoh laporan PTK yang cermat Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bisa punya model laporan PTK yang benar. Ya. Karena kalau modelnya sudah keliru, saya khawatir nanti Bapak Ibu membuatnya juga tidak tepat. Di laporan PTK itu subbabnya, bagian pendahuluan, subbab yang lengkap itu bisa sampai 6. Yang lengkap 6.
Tapi boleh saja Bapak Ibu tidak harus 6 subbabnya. Yang B dan C ini sunnah. Ada ya bagus, tidak ada ya boleh. Jadi pendahuluan itu isinya 4 subbab boleh. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Tapi kalau harus ada B dan C, harapannya yang benar gitu loh Bapak Ibu. Selama ini memaksakan diri para pembuat laporan PTK itu ada B, ada C, tapi keliru gitu loh Bapak Ibu. Ya, maka ya kalau bisa sih lengkap ada 6 unsur, tapi kalau pengen tidak harus 6 unsur ya 4 unsur aja sudah boleh kok, gitu ya. Baik, mari satu persatu kita lihat latar belakang. Latar belakang itu sesungguhnya isinya apa Bapak Ibu? Alasan. Ingat judul Bapak Ibu. Judul Bapak Ibu tadi ada fokus, ada tindakannya. Jadi unsur yang utama di judul atau sering disebut variabel penelitiannya, ya, itu ada 2 di PTK itu. Apa yang akan ditingkatkan? Yang kedua, tindakannya. Maka judul Bapak Ibu harus memberi alasan. Mengapa sih yang akan ditingkatkan itu kok terkait dengan materi apa tadi yang akuntansi deret lajur misalnya saja. Beri alasan mengapa kompetensi itu yang akan ditingkatkan. Pastilah kalau kita berbicara masalah kompetensi yang kurang dikuasai oleh peserta didik, tugas kita mesti melaporkan per indikator bagaimana kondisinya. Guru yang membuat laporan PTK bisa melaporkan kondisi capaian kompetensi dasar yang perlu ditingkatkan itu berdasarkan data-data indikator, itu guru yang cermat. Ya, itu latar praktis namanya. Latar praktis itu latar yang terjadi pada diri siswa yang akan ditingkatkan itu. Kalau Bapak bisa membuat latar belakang seperti itu secara cermat, bahkan kondisi anak-anak ketika diajar mapel tertentu. Tadi guru olahraga mengatakan, anak-anak itu Pak malas-malas kalau suruh olahraga, apalagi di masa pandemi saat ini, gitu ya. Ya. Bapak bisa menceritakan seperti apa sih kalau tiba saatnya materi olahraga, anak-anak merasakan dari sorot matanya saya terlihat dia tidak semangat, gitu loh, misalnya seperti itu. Jadi data-data kuantitatif, kualitatif bisa Bapak Ibu masukkan di latar praktis tadi Bapak Ibu. Ini. Makin cermat Bapak Ibu menjelaskan kondisi peserta didik Bapak Ibu, itu makin bagus. Peneliti-penelitian tindakan kelas itu sama seperti dokter Bapak Ibu. Ketika dokter akan menentukan obat apa yang akan dia berikan, itu dokter melakukan diagnosa, bertanya ke peserta, ke pasiennya, apa yang dirasakan, panasnya sudah berapa lama, apakah ada mualnya, dan lain sebagainya. Makin cermat identifikasinya, insya Allah obatnya akan makin tepat. Ingat, PTK itu penelitian skala kecil, hanya di kelas tertentu saja, hanya IPS 3, tidak usah IPS 1, 2, 3. Maka kalau membuat latar PTK kok isinya berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat, tujuan negara adalah, waduh terlalu umum. Membuat penelitian di kelas kok membawa pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Pendidikan, wah terlalu umum Bapak-Ibu. Biasanya kalau membuat laporan PTK yang seperti itu pasti dari hasil copy paste milik temannya, tidak tulisan sendiri. Kalau tulisan sendiri pasti nggak akan bisa di copy paste temannya, karena apa? Menceritakan kondisi kelas yang pasti berbeda dengan kelas yang lain, apalagi kalau sudah antar sekolah pasti berbeda. Itu yang sesungguhnya unik yang saya sebut. Dari bab 1 saja saya sudah bisa menilai kualitas laporan PTK-nya bagus atau tidak. Kalau latar belakangnya berisi hal-hal yang umum, nah itu pasti yang bersangkutan tidak tahu, tidak paham betul apa hakikat PTK. Di latar belakang itu, latar praktis kira-kira 75% jumlahnya Bapak Ibu. Nah, setelah latar praktis, Bapak Ibu berikan latar teoritis.
Pentingnya kompetensi itu karena kompetensi itu menjadi salah satu kompetensi yang urgen, esensial menurut siapa. Kompetensi itu akan menjadi peletak dasar pencapaian kompetensi-kompetensi yang lain. Dengan kompetensi itu akan bisa mengembangkan potensi bakat anak-anak menurut siapa. Jadi di latar belakang itu yang bagus ya harus lengkap. Ada latar praktis, ada latar teoritis sehingga kuat. Latar praktis itu kan pengalaman Bapak Ibu saja. Ingat Bapak Ibu laporan PTK itu karya tulis ilmiah. Mesti tidak boleh hanya berisi pendapat-pendapat pribadi. Tapi harus dikuatkan dengan pendapat orang lain. Satu, Bapak Ibu memberikan latar praktis, latar teoritis terkait dengan fokus penelitiannya. Yang kedua, berikan latar praktis terkait dengan tindakannya. Penggunaan model PBL, Problem Based Learning. Mengapa PBL digunakan untuk meningkatkan kompetensi itu? Berdasarkan pengalaman mengajar, penggunaan PBL ini akan bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu latar praktisnya. Ya, kemudian selain itu, berdasarkan pengalaman, selain itu berdasarkan buku apa, yang ditulis oleh siapa, dikatakan bahwa PBL memiliki keunggulan 1, 2, 3. Itu latar teoritisnya. Jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu sebagai peneliti PTK itu memberikan alasan praktis dan alasan teoritis terhadap dua hal, yaitu fokus penelitiannya, yang kedua tindakan penelitiannya. Itu Bapak Ibu ya. Kira-kira ya 2 halaman lah. Ya. Kira-kira 2 halaman latar belakang itu kalau bisa seperti itu Bapak Ibu memang betul-betul real, itu tim penilai itu akan bisa menangkap kesan, oh ini guru yang bersangkutan memahami betul tupoksinya. Dia tahu betul konteks kondisi siswanya. Dia tahu betul landasan dia bekerja berdasarkan landasan teoritis itu. Pasti kalau latar belakangnya bisa betul, biasanya berdasarkan pengalaman bertahun-tahun sejak tahun 96 sampai sekarang saya mendampingi Bapak Ibu untuk mengembangkan kemampuan penelitian tindakan kelas ini, bab-bab yang lain juga akan bagus. Ya, itu. Terus yang kedua, dengan latar belakang ini kita menjadi makin tahu sesungguhnya hakikat PTK. PTK itu bukan penelitian untuk membuktikan, tidak. Tapi penelitian untuk memecahkan masalah. Tadi ingat ketika Bapak Ibu menjelaskan latar belakang mengapa tindakan itu dipilih, Bapak Ibu kan mati-matian menjelaskan rasionalnya. Mengapa PBL dipilih? Karena PBL punya kekuatan ini. Sehingga peneliti tindakan kelas itu mestinya sudah punya keyakinan bulat akan pilihan tindakannya untuk menuntaskan permasalahan. Ya kan Bapak Ibu? Di peneliti tindakan kelas itu sudah punya keyakinan di awal. Berbeda dengan penelitian eksperimen. Kalau penelitian eksperimen memang penelitian untuk membuktikan. Di latar belakang tidak ada keharusan untuk meyakini karena masih akan dibuktikan. Kalau PTK enggak, sudah yakin di awal. Nah, PTK itu sudah yakin di awal. Itulah perbedaan yang besar antara penelitian kuantitatif eksperimen dengan PTK. Itulah yang membuat akhirnya di bab 2 PTK namanya hipotesis tindakan. Karena sudah yakin dulu, tinggal melaksanakan untuk pemecahan masalah. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Itu Bapak Ibu, ada 2 nilai terkait dengan latar belakang. Berikutnya rumusan masalah. Bapak Ibu, di latar belakang tadi saya berikan garis bawah, fokus yang seringkali masih keliru ketika menulis latar belakang. Kemudian rumusan masalah. Sebelum kita merumuskan masalah, juga dalam kaitannya dengan menyusun judul penelitian Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu kan menentukan dulu kompetensi yang paling sulit dikuasai oleh peserta didik, atau kemampuan, atau keterampilan, atau sikap, ya kalau dipecah-pecah. Kemudian menetapkan kelas yang paling kurang dalam menguasai kompetensi atau
pecahannya, turunannya menjadi sikap, kemampuan, keterampilan, gitu ya. Dan menentukan alternatif tindakan yang terbaik untuk meningkatkan penguasaan itu. Kalau sudah memiliki itu, Bapak Ibu, apa yang harus tertulis di rumusan masalah? Yang harus yang tertulis di rumusan masalah itu sesungguhnya janji kita akan isi laporan penelitiannya, Bapak Ibu. Janji kita akan isi laporan penelitiannya sebenarnya. Rumusan masalah itu nanti kaitannya dengan bab 4. Apa yang akan dilaporkan? Maka yang akan dilaporkan di laporan PTK kalau ingin lengkap itu 3 hal ini. Proses pembelajarannya. Laporan akan proses ini nanti sesungguhnya kaitannya dengan karakteristik yang ketiga, empowering oriented tadi. Untuk melaporkan proses pemberdayaan gurunya. Apakah gurunya sudah mengajar dengan betul, manajemen kelas dengan betul sehingga proses pembelajarannya bagus, maka perlu dilaporkan proses pembelajaran. Di proses pembelajaran itulah sesungguhnya foto-foto pelaksanaan PTK itu ada. Foto-foto pelaksanaan PTK itu ada di proses, Bapak Ibu. Bahkan mungkin tidak hanya foto, ya, bisa video juga loh Bapak Ibu di laporan PTK. Kondisi sekarang ini, videonya nanti begini kalau Bapak Ibu memvideo pelaksanaan PTK di masa pandemi ini, videonya diunggah di YouTube. Di YouTube itu kan ada alamat YouTube-nya ya, URL-nya itu di copy, masukkan ke laporan penelitian. Terkait dengan proses memberikan guru memimpin diskusi anak-anak, bisa dilihat di tayangan YouTube dengan alamat URL ini. Itu saja. Nanti penilainya biar membuka itu di YouTube. Zaman sekarang laporan PTK bisa seperti itu Bapak Ibu, tidak hanya foto. Video bisa dimasukkan ke laporan PTK, yang dimasukkan apa? Alamat URL pengunggahan di YouTube. Atau juga bisa saja tidak hanya di YouTube, di Facebook juga bisa, atau di Instagram juga bisa, gitu kan? Silahkan. Selain proses, tugas peneliti PTK juga melaporkan peningkatan kompetensi, bukan meningkatkan hasil belajar. Istilah kurikulum kita sejak kurikulum 2006 sudah memakai istilah kompetensi. Turunannya ada kemampuan, ada keterampilan, ada sikap, silahkan. Ya. Kemudian perubahan perilaku hasil pembelajaran atau sikapnya secara khusus di sini. Coba lihat contoh rumusan masalah yang sering saya temui, yang mungkin di Google kalau Bapak Ibu mengunduh laporan PTK hampir bunyi rumusan masalahnya seperti ini. Coba Bapak Ibu cermati bersama-sama. Apakah proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan tindakannya itu ya dapat meningkatkan kompetensi apa pada peserta didik kelas? Bapak Ibu sering mendapatkan rumusan masalah yang bunyinya seperti ini Bapak Ibu? Kita lihat. Ya, menurut Bapak Ibu rumusan masalah ini masuk akal nggak? Bertentangan nggak dengan latar belakang tadi? Ingat, latar belakang Bapak Ibu sudah memberikan alasan. Mengapa tindakannya itu dipilih, ya kan? Bapak Ibu sudah mati-matian memberikan alasan tepatnya pemilihan tindakan itu, ya kan? Lah kok terus rumusan masalahnya berbanding terbalik. Mempertanyakan tindakannya tepat nggak? Apakah tindakannya itu dapat meningkatkan? Nah, rumusan masalah ini tentunya bertentangan dengan latar belakang PTK. Rumusan masalah PTK yang seperti ini bertentangan dengan latar belakang PTK. Pun juga rumusan masalah ini itu rumusan masalah yang digunakan untuk membuktikan. Penelitinya belum yakin membuktikan tindakannya. Penelitian yang membuktikan tindakannya itu ya penelitian eksperimen Bapak Ibu. Judul rumusan masalah ini benar, tetapi untuk jenis penelitian eksperimen yang sifatnya membuktikan. Sementara PTK tidak membuktikan. PTK itu sifatnya problem solving. Ya. Sehingga kalau ada yang menyajikan begini,
Oh itu siklus 2 harus kompetensinya berbeda. Karena apa? Untuk melihat tindakannya itu memang bagus atau tidak. Ada penyaji yang mengatakan seperti itu sudah sangat keliru, Bapak Ibu. Kan tidak mungkin kalau Bapak Ibu keluar dari kompetensi yang diteliti, judulnya seperti apa nanti? Peningkatan kompetensi ini dan ini gitu. Kompetensi kelas 1 siklus 2 dengan kan gitu. Itu jadi tidak penelitian tindakan kelas. Itu akan menjadi penelitian korelasional. Nah, itu juga Bapak Ibu. Saya banyak menemui laporan PTK itu rasa eksperimen dan rasa korelasional. Bahkan tadi ada membuat judul rasa penelitian komparatif. Ya kan Bapak Ibu. Di lapangan itu masih seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa membaca buku saya. Kalau Bapak Ibu menginginkan buku penelitian tindakan kelas saya, bisa nanti menghubungi saya Bapak Ibu. Buku itu sudah edisi ke-6 ya. Atau Bapak Ibu silakan bisa tindak ke Gramedia. Buku saya juga ada di Gramedia. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari, dicermati. Ini contoh rumusan yang keliru. Nah, terus contoh rumusan yang benar yang seperti apa, Pak? Nah, saya bukakan. Ini, coba lihat. Tadi saya menyebut rumusan masalah PTK kalau bisa mencakupi proses, peningkatan kompetensi, perubahan perilaku. Ini yang saya sebut, Bapak Ibu saat ini melakukan penelitian tindakan kelas pasti memakai kurikulum 2013. Kalau saat pandemi ini kurikulum 2013 yang kurikulum darurat. Ini contoh laporan rumusan masalah PTK yang memakai kurikulum 2006 Bapak Ibu. Yang memakai kurikulum 2006. Berbeda sekali loh dengan PTK kurikulum 2013. Nah, ini rumusan masalah PTK kurikulum 2013. Yuk kita cermati. Rumusan masalah yang pertama. Yang pertama harapan saya Bapak Ibu harus membuat rumusan masalah terkait dengan proses pembelajaran. Bagaimana proses pembelajaran meningkatkan keterampilan. Nah, ada E-nya, tadi banyak Bapak Ibu yang tidak ada E-nya ini ya. Keterampilan bercerita berdasarkan teks cerita pendek dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan media audiovisual pada peserta didik. Proses. Yang kedua coba, bagaimanakah perubahan perilaku menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ini terkaitannya dengan KI 1. Ya, KI 1. Bapak Ibu, guru bahasa Indonesia, guru itu kan di proses pembelajaran Bapak Ibu tetap saja ketika memimpin anak-anak untuk berdoa, anak ada yang tidak mau berdoa, apakah Bapak Ibu tidak peringatkan ya? Bapak Ibu juga harus melaporkan itu. Kalau di judul guru bahasa Indonesia nggak boleh mengangkat KI 1, KI 2. Kalau di rumusan masalahnya boleh. Tapi boleh juga tidak usah, ini juga nggak apa-apa untuk guru bahasa Indonesia. Jadi kalau pengen lengkap, Bapak Ibu bisa melaporkan KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Yang ketiga, bagaimanakah kualitas perubahan perilaku percaya diri, peduli, santun, kaitannya dengan KI 2, sikap sosial. Untuk saat ini guru bahasa Indonesia tidak harus ini ya. Tapi kalau ingin menuliskannya di laporan penelitian boleh ya. Nah, guru bahasa Indonesia yang wajib ini. Seberapa banyak peningkatan pengetahuan bercerita? Pengetahuan itu berarti atau peningkatan kemampuan terkait dengan KI 3. Seberapa banyak peningkatan keterampilan kaitannya dengan KI 4. Oke Bapak Ibu, kalau pengen lengkap, Bapak Ibu bisa 5 rumusan masalah atau hanya berapa? 3 rumusan masalah ya Bapak Ibu. Silakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, tujuan penelitian. Saya menjumpai tujuan penelitian yang ditulis oleh Bapak Ibu sebagian
masih keliru juga. Ada yang judul penelitiannya peningkatan motivasi dan hasil belajar apa. Ya, tujuan penelitiannya meningkatkan motivasi, meningkatkan keterampilan menulis gagasan. Tujuan penelitiannya seperti ini. Ini tujuan penelitian, coba Bapak Ibu cermati tujuan penelitian itu, apakah itu benar tujuan penelitian? Itu sesungguhnya tujuan penelitian ataukah tujuan pembelajaran, Bapak Ibu? Coba Ibu cermati. Ini tujuan pembelajaran, bukan tujuan penelitian. Ini harus adanya di RPP, bukan di laporan PTK. Kalau tujuan penelitian mestinya semacam ini, mendeskripsi pelaksanaan pembelajaran, rumusan masalahnya, proses, mendeskripsi peningkatan kompetensi, mendeskripsi perubahan perilaku. Itu tujuan penelitian. Boleh kata-katanya memakai istilah mendeskripsi, atau memakai istilah mengklasifikasi, atau melaporkan, silakan saja. Gitu ya Bapak Ibu. Pun juga yang memakai kurikulum 2013, tujuan penelitiannya mendeskripsi proses pembelajaran, mendeskripsi perubahan perilaku, mendeskripsi kualitas perubahan perilaku, mendeskripsi peningkatan pengetahuan, mendeskripsi peningkatan keterampilan. Boleh saja seperti itu. Ya. Seringkali Bapak Ibu di bab 1 yang banyak kelirunya itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Kalau manfaat penelitian hampir relatif benar. Hanya saja ada satu manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis yang seringkali kebablasan. Ingat, penelitian tindakan kelas itu hasilnya tidak sampai menghasilkan teori baru. Ya. Oleh karena itu jangan sampai manfaat teoritisnya menghasilkan teori baru. Penelitian tindakan kelas tidak sampai hasilnya untuk digeneralisasikan. Karena penelitian tindakan kelas itu sebenarnya penelitian kualitatif, studi kasus ya, pada skala kecil. Itu ya Bapak Ibu. Rumusan masalah, tujuan penelitian sudah kita buat. Coba lihat Bapak Ibu, ini pembelajaran yang sangat menarik yang dilakukan oleh guru di masa pandemi. Hingga kini aktivitas belajar mengajar belum juga digelar setelah lebih dari 3 bulan lamanya anak-anak belajar di rumah. Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar di sekolah memang dihentikan sementara dan digantikan dengan kegiatan belajar di rumah. Beberapa anak mungkin merasa bosan hingga rindu untuk memakai seragam dan berangkat ke sekolah. Namun, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cianjur ternyata punya cara tersendiri agar peserta didiknya tidak bosan belajar di rumah. Selain mengerjakan tugas harian, para siswa juga diminta untuk menulis buku karangan mereka masing-masing. Secara online, pihak sekolah juga memberikan pelatihan mulai dari penulisan, layout, hingga membuat cover buku hasil karya mereka. Hasilnya cukup membanggakan. Dari target 100 buku, ternyata para siswa berhasil menyelesaikan lebih dari 100 buku yang mereka tulis selama pandemi. Bak penulis ternama, para siswa ini menghasilkan karya istimewa, terlihat mulai dari judul, penulisan, hingga ide cerita. Beberapa siswa mengaku semakin tertarik untuk menjadi seorang penulis. Bahkan, beberapa di antaranya pernah menjuarai lomba menulis tingkat nasional. Selama pandemi saya terus berkarya Pak, selain membuat buku, selain menulis, saya juga membuat puisi-puisi, membuat karangan-karangan lainnya seperti lagu dan lain sebagainya. Tapi sekarang juga saya sedang menggarap beberapa cerita yang insya Allah jika berkenan nanti akan menjadi sebuah antologi. Oke. Cerita. Akbar apa aja? Udah berapa buku selama pandemi itu? Selama pandemi ini ada 4 buku yang udah Akbar terbitkan, Pak. Sementara pihak sekolah merasa bangga akan hasil karya anak didik mereka. Untuk memfasilitasinya, pihak sekolah bekerja sama dengan para penerbit agar buku-buku yang ditulis para siswa bisa naik cetak. Barangkali 2 gerakan ini menjadi program unggulan sekolah kita. Dalam gerakan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya menulis buku dalam
waktu 40 hari, yaitu gerakan menulis 100 buku dalam waktu 40 hari. Syukur alhamdulillah gerakan ini didukung oleh anak-anak juga guru-guru. Target kita mentargetkan ada 100 judul buku, ternyata di sini melebihi dari target. Meski kegiatan belajar di sekolah belum diselenggarakan, beberapa siswa nampak datang ke sekolah untuk mengumpulkan hasil karya tulis mereka. Pojok literasi di sekolah ini sudah penuh dengan buku-buku karangan para siswa. Angga Riyadi, Kompas TV Cianjur, Jawa Barat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan pembelajaran yang salah satu aktivitasnya anak-anak mengumpulkan tugas seperti itu, harus datang ke sekolah, ya. Kalau itu untuk PTK, bisa nggak Bapak Ibu? Kira-kira? Ya, sangat bisa. Dan yang seperti itu Bapak Ibu laporkan, bagus sekali itu. Real itu Bapak Ibu ya, ada foto anak-anak seperti ini, gambar yang ada di sini ini, difoto, kemudian ada anak-anak yang menyetorkan bukunya, bagus sekali itu ya. Dan tadi juga Bapak Ibu dari judulnya saya bisa menangkap bahwa anak-anak menghasilkan produk-produk tertentu ya, itu bagus sekali kalau bisa semacam itu Bapak Ibu. Yang penting begini Bapak Ibu, di laporan PTK masa pandemi, itu kekhasan pembelajaran di masa pandemi, itu mesti harus masuk di laporan PTK-nya. Kalau tidak masuk ya repot gitu ya. Dari fotonya itu bisa saja Bapak Ibu memfoto pembelajaran daring, menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom, bisa saja silahkan, bisa saja seperti itu. Itu aja Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, satu lagi sebelum nanti kita istirahat Bapak Ibu, terkait dengan bab 2. Kalau bab 1 tadi hanya 10% jumlah halamannya kira-kira. Bab 2, bab 1 itu sifatnya disebut bab yang bersifat perseptual. Persepsi. Ya, persepsi siapa? Persepsi penulisnya. Akan apa ya penjelasan yang melatar belakangi pelaksanaan tindakan kelas itu gitu ya. Jadi kalau bab 2 itu bab yang bersifat teoretis. Ya, bersifat konseptual. Karena landasan teoritis, konseptual. Maka tidak boleh di bab 2 ini sifatnya prosedural. Bab yang bersifat prosedural nanti bab 3. Itu kaitannya dengan nanti cara menuliskan kerangka berpikir. Di bab 2 ada beberapa hal, jumlah halamannya minimal 20, kira-kira 25%. Bab 2 boleh 25% Bapak Ibu. Bab 2 yang lengkap itu isinya 4 hal ini. Yaitu kajian pustaka, landasan teoritis, kerangka berpikir, kemudian diputuskan. Berpikir pakai P bukan F, Bapak Ibu. Teoretis bukan teoritis. Ini yang betul. Cara penulisannya. Perhatikan juga Bapak Ibu. Pak, apa bedanya kajian pustaka dan landasan teoritis? Beda sekali Bapak Ibu. Nah, kajian pustaka itu apa? Nanti contoh-contohnya juga saya berikan. Belum nanti kita membahas contoh, saya akan menyampaikan. Kajian pustaka itu maksudnya pengkajian atas penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian Bapak Ibu. Jadi idealnya seorang guru yang akan melakukan penelitian tindakan kelas itu harus pernah membaca laporan penelitian tindakan kelas guru yang lain.
yang relevan. Misalnya, sama-sama tindakannya sama-sama menggunakan problem based learning. Tindakannya sama-sama menggunakan STAD, misalnya. Tindakannya sama-sama menggunakan modeling, misalnya saja. Ya, atau sama-sama fokusnya yang diteliti. Silakan Bapak Ibu. Ingat, tulisan antar satu penulis dengan penulis yang lain itu sama seperti sidik jari. Tidak pernah ada yang sama. Kalau sampai ada yang sama, pasti yang terjadi adanya plagiasi. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, ternyata saya menemukan laporan PTK guru yang lain itu fokusnya, tindakannya sama dengan milik saya, Pak. Apakah lantas saya disebut plagiasi? Tidak juga. Bergantung Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menuliskannya. Ya, sama-sama Bapak Ibu mengutip buku A, tapi saya kira cara menuliskannya di bab 2 Bapak Ibu pasti akan berbeda dengan penulis yang juga mengutip buku A. Nah, itu loh Bapak Ibu. Terus balik lagi ke kajian pustaka. Di kajian pustaka ini tugas Bapak Ibu kalau pengen bagus di tugas ini ya, minimal Bapak Ibu, paling jelek itu membaca 2 laporan PTK yang lain yang relevan. Kajian pustaka itu fungsinya untuk apa sih Pak? 1, menambah pengalaman Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, kajian pustaka itu nantinya akan Bapak Ibu pakai untuk pembahasan di bab 4, bagian pembahasan. Karena apa? Hasil penelitian kita itu akan makin kuat kalau disokong oleh hasil penelitian orang lain. Gitu ya. Tugas Bapak Ibu mesti menemukan laporan PTK. Pak, kalau saya dari daerah pinggiran seperti ini, jauh dari perpustakaan, jauh, itu alasan tempo dulu lah. Alasan tempo sekarang saya kira enggak. Karena apa? Melalui internet Bapak Ibu bisa mendapati laporan-laporan PTK yang relevan dengan penelitian Bapak Ibu. Laporan PTK-nya tidak harus berupa laporan PTK lengkap. Bisa laporan PTK yang sudah dijadikan makalah, yang disajikan di seminar-seminar. Bisa juga laporan PTK yang sudah menjadi artikel di jurnal. Kalau itu di internet banyak banget. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya. Sehingga saya kira kalau hanya 2 itu amat sangat mudah untuk masa sekarang ya. Bapak tinggal ngetik laporan PTK tentang penggunaan problem based learning, itu udah mesti keluar banyak gitu ya. Lebih dari 1 pasti. Ya. Yang namanya mengkaji penelitian orang lain itu dengan cara apa Bapak Ibu? Melihat persamaan, melihat perbedaannya. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat contoh kajian pustaka ya. Nah, ini contoh kajian pustaka Bapak Ibu. Cara mengkaji pustaka itu seperti ini ya, saya share ke Bapak Ibu. Cara mengkaji pustaka yang benar. Jadi Bapak Ibu harus menemukan terlebih dahulu laporan penelitian yang dibuat oleh orang lain. Misalnya saya meneliti terkait dengan peningkatan keterampilan menulis. Maka saya harus mencari pustaka-pustaka penelitian-penelitian orang lain yang juga sedang meneliti menulis. Ya, misalnya ini, penelitian tentang pembelajaran menulis bahasa Indonesia dilakukan oleh Nurjanah. Nurjanah itu peneliti lain, Bapak Ibu. Nurjanah 2005, ini maksudnya Nurjanah yang membuat laporan penelitian tahun 2005. Melakukan penelitian dengan judul penerapan model belajar konstruktivisme dalam pembelajaran menulis bahasa Indonesia. Hasil penelitiannya disarikan dalam jurnal Bahasa Sastra Indonesia. Ya, setelah menuliskan judul,
tuliskan ringkasan hasil penelitiannya. Tuliskan ringkasan hasil penelitiannya. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, lakukan kajian. Yang disebut mengkaji itu melihat relevansi. Relevansi itu apa? Kesamaan dan perbedaannya dengan calon penelitian yang akan kita lakukan. Misalnya ini. Relevansi penelitian Nurjanah dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji keterampilan menulis. Ya memang sama-sama meneliti tentang keterampilan menulis. Namun penelitian Nurjanah mengkaji pembelajaran menulis secara umum. Sedangkan penelitian ini hanya menekankan pada keterampilan menulis petunjuk. Ya. Justru dari sini Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa penelitian Bapak Ibu itu berbeda dengan penelitian orang lain. Jadi kejujuran akademik itu akan makin menguatkan posisi kita sebagai penulis Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca penelitian tindakan kelas orang lain itu tidak lantas untuk di copy paste, tidak, untuk melakukan kajian seperti ini. Penelitian Nurjanah menggunakan lingkungan sebagai sarana pembelajaran. Sedangkan penelitian ini menggunakan media pembelajaran berupa gambar ilustrasi. Dibandingkan, dilihat kesamaannya, perbedaannya dulu ya. Tadi kesamaannya perbedaan. Penelitian Nurjanah memerlukan proses yang sangat panjang di luar kelas. Perbedaan lagi. Sedangkan penelitian ini menggunakan media sehingga bisa hadir dalam kelas dalam waktu yang relatif pendek. Ini contoh kajian pustaka 1 laporan penelitian. Ya Bapak Ibu. Selain itu, kalau Bapak Ibu memang melakukan kajian hasil penelitian orang lain, Bapak Ibu tentunya sudah punya gambaran. Jadi peneliti yang sudah selesai membuat bab 2, itu aslinya karena yang bersangkutan melakukan kajian penelitian orang lain, dia punya pengalaman, oh seperti ini toh, cara menuliskan laporan penelitiannya, cara menuliskan bab hasil penelitiannya, cara membuat simpulannya, kan gitu ya Bapak Ibu, karena sudah belajar dari penelitian orang lain. Itulah pentingnya ada kajian pustaka Bapak Ibu. Pentingnya ada kajian pustaka pada aspek itu Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 12, Bapak Ibu, dan sesuai jadwal Bapak Ibu istirahat ini. Ya, istirahat untuk istirahat siang, isoma. Monggo Bapak Ibu bisa istirahat dulu. Kita ketemu lagi nanti pukul 13 ya. Siap. Pukul 13 kita masuk lagi, kita lanjutkan bab landasan teoritisnya ya Bapak. Oke, Mas.